Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsu dari kelas 7B akan mempresentasikan mengenai kebudayaan suku Bali. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah suku Bali. Asal-usul suku terbagi ke dalam 3 periode atau gelombang migrasi, terdiri atas gelombang pertama, yaitu terjadinya sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Yang kedua, gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa. Ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15, seiring dengan Islamisasi yang terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali, sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Jadi sejarah di Bali itu ketika Islamisasi itu runtuh di Jawa, kemudian rakyat Majapahit melestarikan kebudayaannya di Bali. Selanjutnya, ini merupakan bukti adanya prasejarah di Bali, yaitu ditemukannya kapak genggam pada zaman Paleolitikum, hanya kapak pada zaman Neolitikum, punden berunda pada zaman Megalitikum, nekara dengan motif hiasan kode di atasnya pada zaman logam. Kemudian lokasi geografis suku Bali yaitu Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 100 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Bali terletak di Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Jadi Bali berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang beribu kota Denpasar. Kemudian saya akan membahas tarian suku Bali. Berikut merupakan contoh-contoh dari tarian suku Bali. Yang pertama ada dari Kecak yang menampilkan kisah drama lakon Ramayana. Yang kedua tari Barong dan yang ketiga tari Cendrawasih. Kemudian ada tari Udian Duduk, tari Topeng Bali dan juga tari Pustanjali. Kemudian terdapat permainan suku Bali. Yang pertama ada meong-meongan ini seperti yang ada di Pulau Jawa, Jawa yang disebut dengan kucing-kucingan. Selanjutnya ada megoak-megoakan, Bali Metacok dan Bali Engkep-engkepan. Bali Metacok di Pulau Jawa disebut dengan egrang dan juga Bali Engkep-engkepan itu disebut dengan peta umpet. Kemudian pakaian ada Bali yang terdiri dari kebaya Bali. Kebaya Bali memiliki motif yang sederhana dan berwarna cerah. Kamen merupakan kain tradisional Bali yang mempunyai bentuk serupa dengan sarung. Seperti yang terlihat di sini, antara pria dan wanita memakai kamen dan kebayanya itu berwarna cerah yaitu putih. Dan baju safari melambangkan kebersihan, sehingga baju ini kebanyakan memiliki warna putih. Baju safari ini sama halnya dengan kemeja pada umumnya, namun bedanya di baju safari ini yang dipakai oleh pria terdapat sapu di sisi kanan dan kiri bagian daunnya. Kemudian ada sabuk prada, merupakan gambaran untuk melindungi tubuh wanita. Sabuk prada di sini tergambarkan di sabuk berwarna merah yang dipakai oleh wanita. Udeng merupakan salah satu pakaian adat Bali yang biasa digunakan oleh pria sebagai penutup kepala. Udeng biasanya terdapat di pusat oleh-oleh di Bali. Kemudian ada lagu daerah suku Bali yang terdapat beberapa contoh seperti Macepat-cepetan, Ratu Anom. Beberapa lagu daerah di suku Bali digunakan untuk mengiringi sebuah tarian ataupun untuk permainan tradisional.
Kemudian musik tradisional di Bali. Musik tradisional di Bali memang mempunyai ciri khas tersendiri dalam cara memainkannya. Serupa musik tradisional Bali ini seperti musik tradisional yang ada di Jawa, yaitu gamelan. Namun untuk musik cara memainkannya dan juga hasil suaranya itu sedikit berbeda. Dan ada bahasa suku Bali. Suku Bali memiliki bahasa tersendiri yang disebut dengan bahasa Bali. Selain itu, suku Bali juga memiliki aksara sendiri yang disebut dengan aksara Bali. Bahasa Bali dapat dibedakan atas dialek Bali Aga dan dialek Bali Dataran atau Bali umum. Dialek Bali Aga dipakai oleh penutur yang sebagian besar berada di desa-desa pegunungan, misalnya Sembiran, Sidatapa, Pedawa, Cempaka, Tigaluarsa di Kabupaten Buleleng, dan desa-desa di beberapa kabupaten lain. Dialek Bali Dataran dipakai di daerah dataran atau pesisir. Dialek ini dipakai oleh penutur yang lebih banyak, mendapat pengaruh Hindu dengan jumlah penutur yang lebih besar dari penutur dialek yang satunya. Memiliki ragam bahasa atau tingkatan, yaitu bahasa kasar, bahasa alus madya, dan bahasa alus. Kemudian ada rumah adat suku Bali. Rumah adat suku Bali ini dibangun berdasarkan filosofi Trihita Karana, yaitu yang pertama ada Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Ini memiliki arti ya. Yang pertama Parahyangan itu hubungan dengan Tuhan, kedua Palemahan itu hubungan dengan alam atau lingkungan, dan Pawongan itu hubungan antar sesama manusia. Macam-macam yang ada di rumah adat Bali, yaitu yang pertama ada angkul-angkul. Angkul-angkul merupakan pintu masuk utama sebelum rumah. Bentuknya hampir mirip dengan gapura. Di sini dicontohkan di gambar yang ada di bawah. Jadi sebelum memasuki rumah itu biasanya ada angkul-angkul atau gapura. Yang kedua ada aling-aling, berfungsi sebagai pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan atau tempat suci. Yang ketiga ada pura keluarga, berfungsi sebagai tempat ibadah dan berdoa. Setiap bangunan pasti memiliki bangunan ini. Jadi di rumah Bali itu biasanya di depan rumah ada sebuah bangunan. Bangunan itu disebut dengan pura untuk tempat ibadah. Yang keempat ada Bali Manten, dibuat sebagai bentuk perhatian keluarga terhadap anak gadis yang ada di keluarga Bali. Yang kelima Bali Sekapat, tempat ini sering digunakan sebagai tempat bersantai bagi anggota keluarga. Bali Sekapat ini berbentuk seperti pendopo. Yang keenam Bali Dami digunakan untuk upacara adat. Yang ketujuh Pawaregan atau pawon. Pawon merupakan dapur. Ini sama seperti di Jawa ya. Jadi namanya itu pawon. Kalau di Jawa ada W-nya, kalau di Bali itu paon. Selanjutnya lembung digunakan sebagai tempat menyimpan makanan pokok. Dan yang terakhir ada Bali Daud, digunakan untuk menyambut tamu yang singgah ke tempat tinggalnya. Kemudian ada senjata tradisional suku Bali. Di sini saya memberi contoh. Yang pertama ada trisula. Trisula itu wujudnya memiliki 3 ujung yang ujung, seperti yang ada dalam contoh gambar. Yang kedua ada blakas. Wujud ini menyerupai golok khas Bali, digunakan untuk ketika bergotong royong di pura ataupun hajatan. Yang ketiga ada keris tayuan. Keris tayuan digunakan sebagai pelengkap upacara adat keagamaan ataupun upacara pergantian tahun. Keempat ada penampat, digunakan sebagai pemotong rumput atau tanaman liar. Dan kelima ada arit, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi di Jawa juga ada arit untuk memotong rumput. Ada wedong digunakan untuk seorang pria ketika bepergian agar dapat mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang ada di luar seperti binatang buas seperti itu. Kemudian ada tiuk. Tiuk digunakan sebagai belati atau pisau yang sering digunakan untuk keperluan dapur atau sesaji. Selanjutnya celuk. Celuk
sehari-hari. Selanjutnya adalah makanan khas suku Bali. Di sini saya menampilkan ada sate lilit, lawar, bebek betutu, nasi jinggol, nasi tepang, sate peleting, tum ayam, babi guling, serombotan, bubur munggu. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya Mbak Sinta. Nama nih Mbak. Perkenalkan, nama saya Erviana, NIM A510170060. Saya mau bertanya Mbak, mengenai tari kecak tadi dalam tarian suku Bali yang memadukan seni tari dengan kisah drama Ramayana. Apakah alur ceritanya itu dan konsep dramanya itu sama dengan kisah pewayangan Ramayana dari Jawa, Mbak? Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya atau saya jawab dulu? Saya ingin bertanya, Mbak. Dari yang sudah dijelaskan tadi, dalam penjelasan mengenai rumah adat suku Bali, terdapat filosofi Trihita Karana sebagai prinsip dalam pembangunannya. Yang saya mau tanyakan yaitu apakah filosofi tersebut masih diterapkan sampai saat ini, dan karena mengingat perkembangan zaman yang semakin maju Mbak saat ini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Erviana yang bertanya tentang apakah alur cerita dan konsep drama Ramayana itu sama dengan tarian kecak dan juga pewayangan Ramayana dari adat Jawa. Jawabannya yaitu sama, hanya penyampaiannya saja Mbak Ervi yang berbeda. Kalau di tarian kecak itu memadukan dengan seni tari, sedangkan di pewayangan itu seni peran yang disampaikan melalui dialog-dialog percakapan antar tokoh. Persamaannya itu ditunjukkan dengan penggunaan tokoh yang sama seperti ada Rama, Sinta, Rawana, dan Hanuman. Selain itu di tarian kecak ada sekelompok pria yang duduk secara melingkar dan menyerukan kata cak serta lengannya itu diangkat dan digerakkan di beberapa bagian dalam penayangan kisah Ramayana. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Revida. Mbak Revida tadi bertanya tentang penerapan filosofi Trihita Karana dalam pembangunan rumah adat untuk saat ini, apakah masih diterapkan mengingat perkembangan zaman yang semakin maju. Konsep filosofi Trihita Karana masih relevan diterapkan di Bali untuk saat ini dan masa yang akan datang dengan tidak mengabaikan perkembangan zaman seperti adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga rumah adat Bali itu memiliki konsep yang modern dan disertai dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, misalnya seperti rumah adat dengan desain yang masih kental dengan budaya, namun interiornya itu terdapat beberapa penggunaan teknologi seperti ada televisi, AC, seperti itu. Jadi untuk saat ini filosofi diwajibkan dan tidak boleh dilupakan. Itu adalah aturan dari pemerintah. Sekian jawaban saya. Apakah kurang jelas Mbak Revida? Sudah cukup Mbak, sudah jelas. Ada feedback? Enggak, Mbak. Mbak Ervi? Enggak, Mbak Sinta. Kalau begitu cukup dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.